sekarang berada di Rapatra Exotic Pet ya, galerinya reptil. Salah satu YouTuber juga dari Merangin, yaitu Aam Venom YT. Mari kita cek dan kita review. Yuk, sekarang kita langsung aja ke lokasinya guys. Nah, itu sudah ada pemiliknya guys. Halo, what's up? Maaf, sekarang udah ada ular teman-teman, ngeri. Oke ya, saya sebenarnya takut loh sama ular loh teman-teman, tapi ya diberani-beraniin aja nih. Kita mau bongkar ya. Ya kita pengen tahu. Nah, bagi yang teman-teman yang penakut sama ular, nah kita pengen tahu nih, ular ini sebenarnya bahaya nggak sama kita. Dan juga kita harus tahu ya teman-teman, ular ini jenisnya apa yang bahaya dan yang tidak bahaya itu, atau berbisa ya biasanya bang ya. Oke, langsung aja nih, ini ular apa nih bang? Ini kalau yang ini jenis ular reticulatus, atau yang kita sering tuh bilang ular sawah. Oh, ular sawah, ular sanca batik. Nah, ini ular piton nggak sih dibilang? iya, ular piton. Oh iya. Kan ular python itu banyak jenis. Jadi python itu keluarganya. Jadi jenis keluarga python ada banyak lagi jenis-jenis python itu, kayak reticulatus, terus ada blood python, ball python, jadi banyak. Jadi orang menyebut ular piton sebenarnya harus lebih spesifik lagi, karena jenis piton ini banyak. Tapi untuk rata-rata orang bilang ini piton batik atau sanca batik. Yang ini ular ini berbahaya? Kalau di alamnya, untuk bahaya nggak bahaya itu pada dasarnya bahaya, karena untuk di alam liar itu bisa ngigit, bisa membelit. Kalau ada kaki tendangnya kan. Jadi untuk ular yang tidak berbahaya ya, maksudnya kita nih berbisa. Jadi kita misal seandainya kita lagi jalan ya, ketemu ular, karena ular kan bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin salah satu ular yang ngeri juga kalau kita udah lihat, apalagi udah sebesar sampai betis ya. Aduh. Nah, jadi gimana nih bang? Cara kita ini pertama ibaratnya bisa dibilang cara mana yang ular bahaya, yang nggak bahaya gitu. Iya. Terus kalau misalnya seandainya kita ketemu nih, nah kita harus bagaimana? Apa harus kabur? Apa harus kita ngusir dia sesuatu benda atau gimana? Oh gitu. Oke, sebelumnya ini kita masukin dulu ya. Oke, siap. Kita masukin dulu. Bisa masuk kamera? Mana tahu. Nih. Ini panjangnya udah kisaran 3 meteran. Nah, saya ngeri loh teman-teman. 3 meteran. Ini kita masukin dulu. Soalnya nanti kalau kita jelasinnya dia agak rewel. Iya. Nah, dia nggak mau lepas malah ini. Iya. Dia teman-teman ya. Dia kalau udah jinak kayak gini malah pengen kayak gini terus gitu. Tapi kalau kita lagi duduk dia bakalan lari. Iya. Ini sebenarnya kalau dengan orang lain ini. Kalau ular jantannya udah jinak semua ya, ke semua orang jinak. Bahkan sampai anak kecil. Anak saya yang umur 3 bulan aja udah main ini. Ya, udah bukan main sih, tapi dia senang gitu. Ya. Ngeri teman-teman ya. A few moments later. Nah, ularnya udah masuk teman-teman ke kandangnya ya, ke sarangnya. Nah, jadi gimana nih, Bang? Cara kita kalau ketemu ular? Jadi gini, kita sebenarnya harus mengetahui jenis ular tersebut dulu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada ketemu ular tapi nggak tahu jenisnya, ya lebih baik dihindarin. Karena semakin kita lebih mendekatin, sebenarnya pada dasarnya ular itu takut pada manusia. Sebenarnya takut dengan manusia. Jadi ketika dia sudah bertemu dengan manusia, dia bakal lari. Ya, pada umumnya dia bakal lari. Walaupun kobra gitu. Nah, jadi gini, anggap kita pada umumnya kan, pada umumnya. Tapi kalau misalnya kayak ular yang punya mental tinggi kayak kobra, king kobra, karena setiap ular memiliki sifat yang berbeda-beda. Dia mempunyai sifat defensif yang berbeda, atau dia memiliki sifat defensif yang harus dia pertahankan dengan alasan tertentu, seperti jaga sarang, seperti jaga wilayah dan lain-lain.
Nah, itu pada dasar umumnya sebenarnya ular itu takut sama manusia. Jadi dia bakal lari. Iya, iya, iya. Kecuali yang kayak defensif tadi, ada alasan tertentu dia mengapa dia mempertahankan diri dan mau melawan. Mau melawan ya. Nah, ya karena jaga serang tadi, terus menjaga telur atau gimana gitu kan. Yang harus kita lakukan itu tuh tetap tenang pertama. Tenang ya. Jadi kita kalau misalnya radiusnya deket nih, Ya. radius deket kira-kira dari 1 meter ke bawah. Ya. Jadi kita di depan ular ini udah dalam radius 1 meter. Kita yang pertama tetap tenang. Nah, Jadi Nah. ini kita konteksnya membicarakan tentang kalau ular itu melawan. iya, Ya betul. kan? Nah, Jadi kita tetap tenang dulu, terus kita mundur perlahan dan kita berlari. Lari. Itu konteksnya kita bertemu di luar lingkup rumah atau di hutan dan juga di tempat yang jarang dimasukin manusia juga kan. Itu sebenarnya banyak habitat ular banyak di situ. Iya. Dan untuk konteksnya kalau misalnya ular itu masuk di rumah atau berada Nah. di lingkungan rumah. Nah, betul. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya. Kita harus pelajari ularnya dulu. Ular ini ular apa? Berbisa atau enggak? Nah, cara mengetahui berbisa atau enggaknya? Nah, jadi gini, untuk jenis ular yang berbisa, yang tidak berbisa dulu ya. Iya, tidak Yang berbisa. tidak berbisa, dia lebih cenderung lari. Lari. Lari ya. Ketika ketemu manusia dia cenderung lebih lari. Karena dia tidak mempunyai untuk apa pertahanan Menjaga diri dia. diri ya. untuk Pertahanan diri pertahanan dia diri. nggak ada. Jadi ibaratnya itu seperti ular sanca tadi Ya. yang liar itu kalau kita lihat kita udah ngelihat dia Ketemu. bakal lari. Tapi kalau misalnya ular tersebut lagi defensif, nah kita harus lihat dulu karakternya. Dia ini melawan gara-gara apa? Terancam atau lagi jaga telur atau jaga wilayah bisa jadi. Tapi kalau untuk jaga wilayah mungkin enggak, karena ini masih termasuk lingkungan yang banyak penduduk, maksudnya Penduduk, banyak iya. masyarakatnya. Ya, Jadi bukan ini ranah ya. bukan habitat aslinya. Habitat asli. Berarti mungkin dia bisa jadi jaga telur, bisa jadi. Kita harus pahamin itu dulu. Nah, kalau misalnya seandainya dia nyasar ke dalam rumah. Nah, itu. Nah, itu yang pertama tadi kan kita membahas yang tidak berbisa dulu. Iya, tidak berbisa. Dia tidak berbisa ini biasanya bakalan cenderung lari. Nah, kabur. Yang kedua dia bakalan gimana ya, untuk pertahanan diri ada, cuman tidak terlalu agresif. Maksudnya gini, agresif. Dia lebih agresif daripada ular yang berbisa. Jadi untuk pertahanannya atau serangannya lebih agresif. Iya. Jadi yang pertama tadi dia bakal lari. Yang kedua kalau dia defensif dia bakalan Ibaratnya defense ini terserang gitu. Iya, dia bakalan mempertahankan diri Iya, dengan cara menyerang. Menyerang ya. Menyerang kita secara lebih agresif. Gitu. Nah, untuk ular yang tidak berbisa kita harus mengetahui jenisnya kan? Jenisnya. Ya, untuk mengetahui jenisnya kita bakalan bahas juga sedikit Iya. ular apa aja yang ada sering di perkarangan rumah kita, dan juga ular yang berbisa dan tidak berbisa. Ya. Nah, sekarang kita kan akan membahas tentang konteks yang tidak berbisa dulu. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Ya, antisipasi. Antisipasi. Jadi yang tadi dia ciri-cirinya bakalan cepat lari kalau ketemu manusia. Yang kedua untuk serangannya lebih agresif. Yang ketiga dia warnanya nggak secerah warna dari ular yang berbisa. Jadi ular berbisa ini dia mempunyai warna yang lebih menarik, lebih terang, lebih menarik karena untuk untuk menyergap mangsanya gitu, untuk menarik mangsanya. Karena bisa jadi dia kamuflase dan juga dia bisa seperti ibaratkan untuk berburu. Iya. Jadi gitu. Jadi untuk ular yang berbisa, jadi ada beberapa yang sering di sekitar rumah kita kan. Iya, iya. Jadi untuk ular berbisa ya pada umumnya kobra, jenis viper, sama jenis dari ular tanah. Gitu. Iya. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Ular yang tidak berbisa tadi dia aktif di siang hari. Yang tidak berbisa kan? Iya. Aktif di siang hari. Betul. Tapi kalau misal ada pengecualian, untuk kobra dan king kobra dia aktif di siang hari. Oh, begitu ya. Itu pengecualiannya cuma 2. Untuk king kobra sama kobra dia aktif di siang hari tapi berbisa. Tapi pada umumnya kebanyakan ular yang tidak berbisa itu aktifnya pada siang hari.
Siang hari ini mencari makan. Siang hari mencari makan. Nah, kita lanjut lagi ke yang tidak yang berbisa. Iya. Yang berbisa tadi dia warnanya lebih cerah. Cerah ya. Untuk defensif atau menyerangnya dia tidak terlalu agresif. Dia lebih cenderung diem, banyak diem, tapi dia tanpa kita sadari kita mendekat dia bakal langsung gigit gitu. Oh, gitu. Jadi gigitan dia ini kan berbisa. Berbisa. Jadi dia nggak perlu lagi seagresif yang tidak berbisa, dan dia langsung cenderung menggigit terus dia lari. Dia harus menggigit dulu gitu. Nah, menggigit dulu harus lari. ini mau tanya nih Bang. Dengar cerita sih kalau ciri-ciri ular itu yang berbisa dan tidak berbisa tuh bisa dilihat dari kepalanya. Nah, itu Bisa. ada yang segitiga nih kepalanya, ada yang seperti ular tadi kan petak ya gitu ya. Oh gitu. Bisa. Jadi gini, untuk ular yang berbisa dan nggak berbisa kalau kita lihat dari visual. Visual itu kan kita lihat dari penglihatan Fisik, kita, ya. fisik. Jadi untuk ular yang berbisa itu lebih cenderung kepalanya segitiga. Segitiga. Karena di segitiga dia kan sudut gitu kan, Iya, tiga sudut. sudut. Jadi sudut yang dua ini kan gini, seperti gini kan. Jadi sudut yang di sini itu untuk penyimpanan bisa. Di samping ya. Di sampingnya. Itu makanya dia kepalanya segitiga. Tapi kalau yang nggak berbisa dia kebanyakan lebih oval. Iya. Jadi dia kayak telur. Nah, bulatnya bulat telur. Ya. Wajahnya bulat teman-teman ya. Bulat telur. Jadi dan juga kita bisa lihat dari kelopak mata atau pupil mata. Itu bisa ya? Bisa. Karena untuk ular yang tidak berbisa, pupil matanya itu bulat. Bulat. Ya. Kalau yang tidak berbisa tadi. Ya? Yang tidak berbisa, kalau yang berbisa, pupil mata itu lurus kayak mata kucing. Lurus ya? Ya. Atau sipit? Bukan. Enggak, dia tetap bulat. Bulat. Karena kan ular nggak punya kelopak mata. Iya. Dia tetap bulat. Nah, pupil mata itu yang hitamnya itu, yang hitam itu, yang tidak berbisa itu bakal bulat. Bulat juga di dalamnya. Dan pupil yang nanti ada nih gambar dicontoh di sini. Nah, ini yang pupilnya yang bulat dan pupil yang berbisa. Bulatnya ya. Jadi gitu. Oke. Tuh, teman-teman. Jadi saya mau gini, nanya ada nih. juga nih untuk kalian nih para Oke. subscriber Irwandi nih. Saya bakalan bagi tips bagaimana jika ular itu masuk ke dalam rumah. Ya, itu. Nah. Jadi kita mau ngusir ular. Kadang kan ada ular yang rewel ya. Kalau masuk ke rumah mau diapa-apain juga dia nggak bakal pergi lah. Gitu. Jadi gini, yang pertama kita sudah tahu jenisnya. Kita sudah tahu karakternya. Yang tadi kita bahas. Jadi kalau dia melawan gesit atau Iya. ini berarti dia tidak berbisa tidak ya. berbisa. Jadi ada beberapa pengucapan tadi kayak kobra dan kobra. Iya. Kita kan udah tahu, udah umum lah Udah kan. umum, Udah ya, umum karena kalau ular itu kobra. udah umum. Nah, jadi gini. Jadi kalau untuk pengusiran sebenarnya misalnya kalau ular itu udah masuk ke dalam rumah, satu alat sebenarnya. Ya. Apa itu? Itu senjata emak-emak. Iya, serius. Sapu, hanya sapu. Jadi ular itu sebenarnya tidak bisa melompat, tidak bisa terbang, Ya. seperti kayak tikus atau apa gitu Ya. kan melompat. Enggak seperti itu. Jadi tinggal kita sapu keluar, seret enggak. Jadi Set, dia udah keluar, bakalan dia keluar. Nah, jika dia udah keluar, kenapa gue bisa takut dengan sapu gitu? sebenarnya nggak takut dengan sapu. Yang takutnya dia udah diseret, dipental, bahkan ada juga yang langsung dipukul pakai sapu. Kadang kan iya. kita antisipasi bagaimana ular itu selamat dan kita selamat. Iya betul. Jadi ular itu kita buang aja keluar, atau bisa jadi pakai sapu kita kita pakai sapu untuk nekan kepalanya dan kepala. kita ambil. Terus kita masuk ke dalam karung, bisa kita lepaskan lagi. Ya. Atau dikasih ya sama atau yang bisa dikasih sama orang yang ahli dalam ini, Ahli atau dalam- bisa mungkin kalian di sekitar kalian ada yang melihara ular atau apa, mungkin kalian bisa panggil mereka yang lebih paham. Iya betul. Gitu. Untuk wilayah Bangko juga bisa sama abang nih Bisa, teman-teman ya. bisa. Karena Nanti di nomor HP dan Instagramnya ada. Oke, siap. Nanti saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Nah, abang ini dia membahas tentang segala reptil. Nah, untuk teman-teman yang kepo ya masalah reptil atau ular, buaya juga ada. Ada kita ya. untuk buaya sebenarnya kan kita membantu juga untuk konservasi. Iya betul. Untuk pembudidayaan dan juga untuk pelestarian. Sebenarnya
Sebenarnya kan buaya kan udah dilindungi, ya, udah jauh dilindungi ya, gitu kan. Udah hampir hampir banyak yang terancam punah. Nah, itulah makanya peran kita sebagai reptiler. Nah, di situ. Jadi kita harus ikut serta dalam pelestarian dan pembudidayaan. Budaya darat yang udah dilindungi. Itu buaya-buaya darat yang seperti ini itu mungkin nggak dilindungi, malah dimusnahkan sebenarnya. Oke. Nah nih, saya mau nanya nih Bang, katanya sih ya, ini dengar dari info ya dari teman-teman ada siapa, ular nih kalau ditarik ekornya dia melemah atau bagaimana gitu? Oh, efek gitu. dari ularnya. Mitos ya. Mitos. Jadi banyak mitos yang beredar Iya, kalau kita bahwa tarik kita tarik ekornya itu bakalan lemas. lemas dia. Kita tabur garam. Tabur ular garam, nggak iya, mau- betul. Nggak mau nggak mau lewat. Terus ditiupin seruling, ularnya bakalan nari. Iya. Itu mitos. Mitos. Mitos tuh teman. Karena pada dasarnya ular itu bukan takut dengan garam. Ya. Ular garam itu nggak pengaruh, itu mitos. Saya berani jamin. Ya. Ya. Yang kedua, untuk suara seruling. Seruling, Ya. ya. Kalau dengar seruling Di kayak di India kan banyak itu orang pakai seruling, pakai apa gitu kan. Mitos. Mitos ya. Karena pada umumnya ular pendengarannya buruk. Penglihatan ular buruk. Yang bagus itu adalah organ dari Jacobson atau sensor panas. Jadi kita lihat ular sering ngeluarin lidah. Iya, Lidah itu kan bercabang. Iya. Lidah itu adalah penangkap sensor panas yang bakalan dikirim ke organ Jacobson atau ke seperti otak dia. Seperti otak. Jadi dia keluar, dia masukin, terus masukin ke organ. Oh, ada orang di depan atau ada yang panas di depan. Bisa jadi mangsa, bisa jadi musuh, Iya, bisa iya. jadi predator. Iya. Jadi dia terus ngeluarin, terus gitu kan ngeluarin. Nah, ini Bang. Kita ya mungkin saya ini banyak penasaran juga deh tentang ular ya. Ini kan ular ini kayak piton, ini kan bisa besar. Ya, Bisa besar dari kita ya, ya teman-teman. betul. Ini kan gimana kalau kita ketemu ular yang seperti itu besar, mungkin kalau kita mau melawan atau kabur nanti bakal dia ngejar kita atau mangsa kita. Ini ya seperti di film-film sih sebenarnya. Nah, ini bagaimana nih Bang? Maksudnya apa benar real dia mau memangsa manusia atau Oh gitu. gimana? Pada dasarnya ular tidak memangsa manusia. Tapi ada tanda kutip, Ya, betul. kecuali manusia yang Mengganggu. mereka. Karena pada dasarnya ular itu kan hewan buas yang tidak masuk ke dalam lingkungan masyarakat atau rumah orang manusia gitu, tidak mengganggu lingkungan manusia. Ya, tapi kita lihat sendiri, hutan banyak ditebang, Bang, ya, betul. dibakar, Ya. banyak ya kerusakan habitat alaminya kan udah banyak yang hancur, hilang. Ya, itu sudah konsekuensi manusia sebenarnya kan yang Iya, melakukan mau seperti nggak itu. mau ya. Mau tidak mau ular bakalan masuk ke dalam lingkungan manusia. Nah gitu. Jadi gini, kita logika untuk ular yang ada di hutan sana yang di habitat aslinya, jika kita rusak rumahnya, otomatis makanan juga habis Habis. karena ikut dalam pemusnahan lahan tersebut. Bakalan habis makanan. Mereka pun Jadi mencari tempat yang baru. mereka pun bakalan mencari tempat yang ada mangsanya atau Iya. makanannya. Itu makanya. Ya, bukan ular aja sih, semua makhluk yang Semua ada makhluk, di hutan yang sudah dibasmi tempat habitat. Gitu sih. Tapi kalau untuk memakan tidak. Tidak ya, tidak. Jadi kemungkinan ya bisa jadi ya ada yang memakan Ya. manusia. Nah, mungkin kita bisa bertanya dulu kalau seandainya si ularnya tidak kita ganggu atau bagaimana, ya mungkin dia tidak bakal menyerang ya. Iya, Kita udah betul. punya hidup masing-masing ya. Ya, karena gini. Ada pepatah mengatakan lo senggol gua bacok. Nah, Iya. Ada juga ya. ada juga Sopan, ya Anda lo- sopan. gua segan. Nah, Segan. gitu kan. Karena kalau lu nggak nyinggut gua duluan, gua nggak bakalan nyinggut lu. Iya. Begitulah kayak kita di manusia sama hewan. Kalau manusia nggak nyinggut tentang hewan, hewan nggak bakalan nyinggut tentang kita. Contoh kayak harimau Iya, yang betul. habitatnya udah habis. Nah, masuk ke pemukiman. Yang salah siapa? Kita harus mikir lagi, balik lagi. Apa sih yang salah dari
harimau ini kenapa masuk ke masyarakat? Karena hutan udah banyak, gitu kan? Jadi mungkin habitatnya kurang atau makanannya habis gitu. Nih, mungkin buat tips juga teman-teman ya untuk pengen belajar menjinakkan ular. Apalagi ini saya jujur aja Pak, saya sebenarnya takut sih sama ular, tapi ya karena ya diberani-beranikan aja. Nah, bagaimana kalau kita pengen mau mencoba, mau menjinakin ular nih, mau ngajak ular bermain kan mungkin kayak ibaratnya suatu yang wow, kelebihan ya kan. Baik, ada nggak tipsnya dari Abang? Oh gitu ya. Sebenarnya gini, saya bakalan ngasih tahu dulu. Untuk ular yang bakalan kita jinakin, itu nggak sembarangan seenak, ular. nggak seenak yang kita pikirkan dan nggak sembarangan ular yang bisa kita jinakin. Iya betul. Contoh, kita bakalan menjinakkan ular Python reticulatus atau ular sawah atau sanca batik. Iya. Kita lihat dulu, ini ular sanca batik dapatnya di mana? Kalau kisaran ukuran masih kecil atau baru netas, itu mungkin masih bisa dijinakin. Paling ya untuk penjinakan mungkin ada luka-luka sedikit karena gigitan. Cuman nggak terlalu fatal. Dan jangan pernah untuk menjinakin ular yang berbisa. Sejinak-jinaknya ular berbisa, kalau ngigit ya mati. Berarti kita kalau mau menjinakkan ular Itu dari yang kecil dulu. Iya, ya dari kecil dan tidak berbisa. Nah, orang banyak main king cobra, main atraksi. Ya jangan ditiru. Ya jangan ditiru, tapi kita bakalan melihat bagaimana sih orang itu bisa menjinakkan. Tapi bagaimana orang itu bisa menundukkan. Menundukkan ular. Karena nih ya, gue bakalan kasih tahu karena orang banyak yang mikir ada ilmunya. Iya betul, ada ilmunya. Ilmunya itu bukan ilmu yang kita pikir ilmu belajar. Enggak, orang bakalan ngira itu ilmu mistis. Betul. Wah, pakai ilmu mistis ada bacaannya. Enggak, salah. Jadi sebenarnya untuk menjinakkan ular itu kita perlu teori logika. Karena untuk pada dasarnya hewan buas tetaplah hewan buas. Iya betul. Tapi bagaimana kita membuat pemikiran hewan ini beda dari insting aslinya. Contoh, saya melihara ular sawah itu dari kecil. Jika saya melihara ular itu dari kecil sampai besar, mereka akan terbiasa dengan sentuhan, dan juga terbiasa dengan bau-bauan, dan juga terasa dengan membedakan makanan dan mana yang bukan. Jadi kita harus membiasakan kayak gitu. Sering dipegang, perawatannya bagus, dijemur, terus juga kasih makannya rutin, jangan sampai putus. Karena suatu saat jika lalai, itu insting buasnya bakalan muncul. Ada alasannya pasti. Lapar, tempatnya tidak bagus, perawatan tidak bagus. Ya mungkin kalian para subscriber Irwandi ini mungkin ada yang sudah punya reptil tapi kok masih galak-galak juga. Coba dipikir kayak gitu. Kita sudah merawatnya dengan betul, merawat dengan betul belum, gitu kan? Karena kita bakalan balik ke kita lagi, gitu kan? Karena kalau nggak kita ngerawat dengan betul, ya ularnya nggak bakalan betul gitu. Apa yang kita mau nggak bakalan betul, gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjinakkan ular yang udah besar nih, atau ibaratnya habitatnya sudah liar sebelumnya, terus kita ketemu, nah terus kita mau pengen menjinakkan itu butuh gitu. Ini ya latihan khusus atau bagaimana? Latihan khusus enggak, yang penting mental ya. Mental. Kita harus tahu yang penting pertama kali yang harus kita garis bawahi itu ular itu tidak berbisa. Karena ular tidak berbisa mau ngigit pun dia nggak bakalan sampai mati. Paling cuman luka gitu kan, gores. Itu yang garis poin pertama. Yang kedua, siapkan mental. Mental untuk kena gigit. Ya, karena kita lihat dulu, ular ini ukurannya 1 meter. Kita lihat ukuran giginya. Kalau misalnya kena gigit di tangan kita, sakit atau enggak? Kalau misalnya nggak sakit, sudah kita jinakin terus. Kita harus pegang terus. Perawatan, dijemur, dimandiin dengan tangan kita sendiri karena mereka bakalan kebiasa dengan tangan. Itu. Jadi makanya kan gini, untuk adaptasi
kita ngambil di hutan, Ya. kita rawat di sini, kan adaptasinya pasti perlu adaptasi. Karena contoh gini, Irwandi di rumah Irwandi, sekarang tiba-tiba tinggal di hutan, kan adaptasinya beda. Iya, betul. Sama seperti itu, ular dari hutan kita ambil, kita tangkap, mau kita jinakin di pemukiman manusia atau di tempat manusia, mereka bakal adaptasi juga, adaptasi, dan bakalan nantinya ujung-ujungnya jinak. Jadi gitu. Oke, sekian teman-teman ya. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini aja. Yang jelas ambil yang baiknya ya, yang buruknya dibuang aja. Oke, teman-teman jangan lupa juga mampir nih di YouTube-nya. Ya, jangan lupa Oke. buat kalian yang mau belajar-belajar lagi tentang ular atau reptil atau belajar tentang satwa, ikan, mamalia dan jenis lainnya, kalian bisa subscribe di Aam Venom BT, terus saksikan di video-videonya. Itu kita bakalan bagi giveaway buat kalian subscriber dari Aam Venom BT dan juga subscriber dari Irwandi. Oke, siap. Ini teman-teman udah 2000 subscriber ya, Bang? Apa udah Kalau lebih? untuk sekarang 2000. Kalau untuk channel yang lainnya masih ya. Ya, mungkin dirahasiakan ya. Masih kita rahasiakan untuk subscribernya karena Ya, betul. banyak haters nanti Iya, ya. benar-benar. Oke ya teman-teman, nah silakan mampir di channelnya Bang Aam karena dia membahas khusus tentang reptil, hewan apapun, mau itu komodo enggak Ya, mungkin ya. pokoknya semuanya. Sejenis Komodo ya, maupun sejenis. komodo, dinosaurus pun kalau ada kita Kalau ada bahas. kita bahas ya. Mungkin di YouTube-nya lengkap ya teman-teman, silakan mampir aja di YouTube-nya Bang Aam. Oke, sekian. Terima kasih. Salam.